Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang adab-adab berwudu. Dimulai dari pengertian berwudu. Apakah wudu itu? Wudu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah al-wadha'atu. Artinya an-nazafatu, kebersihan. Jadi wudu secara bahasa itu kebersihan. Adapun menurut istilah syar'i, dikatakan wudu adalah wa amma fi syar'i wa huwa af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyat aw isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyat. Adapun wudu menurut istilah syar'i adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan yang diawali dengan niat. Itulah pengertian wudu. Kemudian perintah wudu bersamaan dengan perintahnya sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, serta usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin." Tidaklah salat itu diterima apabila tanpa berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada solat, artinya tidak sah solat bagi orang yang tidak memiliki berwudu. Adapun tata cara berwudu yang diiringi dengan adab-adabnya. Pertama, disunnahkan ketika berwudu untuk menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Sebaik-baik arah adalah kiblat. Kiblatlah arah yang paling mulia. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Lalu hadapkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Namun apabila di tempat-tempat di mana kita berwudu tidak menghadap kiblat, maka tetap sholat kita sah dan wudu kita sah,
Cuman kita tidak mendapatkan pahala kesunahan menghadap kiblat. Kemudian disunnahkan membaca basmalah sebelum berwudu, sebagaimana diperintahkan dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu bismillah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudulah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disunahkan membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan yang berada di sisiku. Kemudian ketika akan menggunakan air untuk berwudu, dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan, tidak boros maksudnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sa' hingga 5 mud air. Dalam riwayat yang lain, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bi khamsi makaki wa yatawaddau bimaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. 1 mud air itu ukurannya yakni 2 telapak tangan yang ditempelkan seperti ini. 1 mud air. Nah, dan istilah makuk adalah takaran volume seperti gantang. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuk dalam hadis ini adalah ukuran 1 mud. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali dengan menyela-nyela jari yang didahului dengan tangan kanan, lalu dilanjutkan dengan tangan kiri yang disertai dengan doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan dan keberkahan, dan aku berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Dan pada saat itu pula dibarengi dengan berniat. Niat ketika membasuh tangan hukumnya sunnah. Biasanya lafaz niat dalam berwudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun bagi orang yang uzur atau sudah sepuh, selalu keluar air kencing atau beser karena penyakit dan lain-lain, maka niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala.
Dan bagi yang memperbaharui wudunya, masih punya wudu tapi ingin berwudu kembali, memperbaharui wudu, istilah dalam bahasa Arab disebut dengan tajdidul wudu, maka niatnya nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Adapun perintah mengusap kedua belah tangan, sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yadahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah perintah kesunahan untuk membasuh kedua telapak tangan. Kemudian ketika membasuh telapak tangan disunahkan membasuhnya 3 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i faraqul wudu'a thalathan thumma qala hakadha al-wudu'u faman zada 'ala hadha faqad assa'a wa ta'adda wa zulama. Ada seorang badui yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tata cara berwudu. Maka Rasul pun mengajarkan wudu itu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan zalim. Adapun perintah menyela-nyela jari tangan, yakni dalil kesunahan menyela pada jari tangan, an Asimin ibni Laqid an abihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta fa asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Rawahu Tirmidzi wa Nasai wa Abu Dawud. Dari Asim bin Laqid, dari ayahnya Laqid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berwudu, ratakanlah wudu dan basahi sela-sela jari dengan air. Kemudian disunahkan berkumur-kumur 3 kali ya, hingga batas kerongkongan, disertai dengan niat Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan untuk memperbanyak zikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, yakni la ilaha illallah, di dunia dan akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.